Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kegiatan kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita atau kajian tauhid yang kita kaji dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan atau pada bab yang bunyinya minasyirki lubsul halqa wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Ya, termasuk kesyirikan memakai gelang atau tali yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Ya, pada pekan yang lalu kita sudah bahas satu hadis ya, satu hadis sudah kita bahas itu. Ya, begitu juga ayatnya juga sudah kita bahas. Satu ayatnya dan satu hadis ya, sudah kita bahas itu. Hadis Imran bin Husain itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuki satu hadis lagi nih, ya, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Ya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Ya, hadis ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim. Beliau mensahihkan hadis ini, Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Intinya ini hadisnya sahih. Ya, yang bunyinya bahwasanya dari Uqbah bin Amir, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya. Yang artinya Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, menggantungkan jimat-jimat, fala atamallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perlindungan kepadanya. Artinya Allah akan membiarkannya. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantung ya wada'ah,
Wada'a ini sebenarnya sama juga dengan jimat-jimat ya, ya sejenis ya. Fala wada Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Artinya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi di sini kata fala tamallahu lahu ada dua penafsiran kata ulama. Di sini dia bisa berarti doa, berarti Nabi mendoakan. Doakannya adalah semoga Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya. Dan kemungkinan yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan fala atamallahu lahu, maka Allah tidak memberikan perlindungan. Jadi ada yang berupa doa, tafsiran yang kedua berupa penjelasan. Ya, bukan doa. Tapi kedua-duanya ini bisa dipakai. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, kedua-dua dari eh, apakah doa atau bukan doa, ya, fala atamallahu lahu, maka eh, Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya atau tidak akan memberikan apa namanya perlindungan kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya jimat itu diharamkan. Ya, bahwasanya jimat itu haramkan karena Nabi mendoakan atau menjelaskan dia tidak, orang tersebut yang menggantungkan jimat pada dirinya, maka Allah akan membiarkannya. Itu menunjukkan bahwasanya ketika membiarkannya, Allah membiarkannya eh, tidak memberikan perlindungan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya jimat itu diharamkan. Ya, diharamkan. Ya, ikhwatan Islam azakullah. Ya, begitu juga siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah di sini disebutkan dalam kitab ini, wada'ah itu adalah batu yang diambil dari laut. Ya, batu yang diambil dari laut lalu digantungkan. Ya, lalu digantungkan di tubuh seseorang, ya, apakah di leher misalnya atau di tangan atau di perut ya, untuk menolak bala, ya, untuk menolak bala atau menolak di sini disebutkan untuk menolak penyakit ain, ya, untuk menolak penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mata. Misalnya ada orang yang hasad kepada kita lewat matanya, itu bisa seseorang itu terkena penyakit. Atau juga bisa karena faktor orang itu memuji kita dengan pujian yang berlebihan tanpa eh, tanpa mendoakan keberkahan, itu juga bisa terkena penyakit ain. Jadi ain ini ada dua, bisa karena hasad, bisa karena memuji. Semuanya itu bersumber dari mata, dari penglihatan. Jadi Nabi mengatakan siapa yang memasang apa namanya batu, mengingatkan mengikatkan batu, eh, lalu dia gantungkan di apa namanya di tubuhnya dengan tujuan untuk terhindar dari penyakit ain, maka itu Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya. Allah membiarkannya dia untuk tergantung kepada batu tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi apa namanya bahwasanya eh, jadi menggantung batu itu juga mirip dengan jimat-jimat ya, mirip dengan jimat-jimat. Ya, maka itu eh, terlarang ya, dilarang dalam Islam. Ya, dilarang dalam Islam karena Nabi mengatakan maka Allah
semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Atau di sini disebutkan la wada Allahul, artinya semoga Allah ia tidak memberikan ketenangan kepadanya, ya. Dari sini wala, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Ya, atau orang itu tidak akan mendapatkan, orang itu tidak mendapatkan ketenangan. Ya, dia akan justru akan mendapatkan eh, apa namanya, kekhawatiran dan eh, tidak mendapatkan ketenangan. Ya, itu. Jadi ini bahaya daripada menggantung jimat-jimat, ya, apakah dari batu, dari tulang kah, dari apakah, yang penting yang tujuannya adalah untuk apa namanya, menolak bala misalnya, atau agar terhindar dari penyakit, agar terhindar dari gangguan jin, dari gangguan orang yang hasad lewat mata, maka ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Ya, jimat-jimat tersebut eh, tidak ada dasarnya. Ya, karena Nabi tadi justru Nabi mendoakan, maka orang tersebut itu kata Nabi, ya semoga dia tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, atau mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi karena, ya, karena faktor itu, ya, karena menggantungkan hidupnya bukan kepada Allah, menggantungkan pertolongannya bukan kepada Allah, ya, tapi kepada sesuatu yang Allah tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya. Jadi apa namanya, Allah tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, sebab Allah memberikan pertolongan kepadanya, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, ya, kita tidak boleh menjadikan suatu sebab itu sebagai apa namanya, yang dengannya itu Allah memberikan pertolongan kepada kita, tidak boleh, kecuali kalau ada dasarnya dari Al-Quran Sunnah, maka boleh kita menjadikan satu sebab. Tapi selama tidak ada dasarnya dari Al-Quran Sunnah, maka sebab itu tidak boleh kita jadikan satu dasar untuk kita menjadikan sebab. Ya, kecuali kalau misalnya perkara-perkara yang dihasilkan lewat apa namanya, lewat hasil kajian-kajian, penelitian, seperti misalnya ramuan-ramuan, ya, ramuan-ramuan dari apa namanya, tumbuh-tumbuhan itu kan, misalnya setelah diteliti bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu dapat sebagai penyembuh, ya, atau sebagai obat misalnya, obat sebagai suatu penyakit, dan itu sudah dicoba dan diteliti dan berhasil, maka itu boleh. Berarti sebabnya itu berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman. Ya. Tapi kalau memakai ini jimat-jimat itu, ya, pertama Allah tidak pernah memerintahkan jimat-jimat itu sebagai sebab. Nabi juga tidak pernah menjadikannya atau memerintahkan sahabatnya untuk memakai, ya, sebagai bentuk agar terhindar dari bala, dari musibah, penyakit dan seterusnya. Maka sekali lagi ini adalah perbuatan yang tidak ada, yang tidak bisa dibenarkan, yang tidak ada contohnya, dan tidak bisa jadikanlah sebagai apa namanya, sesuatu yang bisa dilakukan, ya, tidak boleh, ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya, ya, Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nah, bahkan orang itu masuk dalam kesyirikan. Ya, karena apa itu tadi? Karena menyandarkan sesuatu, ya, dirinya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, yang tidak ada dalilnya di Al-Quran Sunnah, bahwasanya sesuatu itu dapat menjadi sebab dia terhindar dari musibah atau bala,
maka ini masuk dalam perbuatan kesyirikan. Jadi kita harus berhati-hati ya, jangan sembarang kita menjadikan sesuatu untuk terhindar dari bala, dari penyakit yang itu tidak ada contohnya dari Al-Quran Sunnah dan tidak bisa dibuktikan secara penelitian dan kajian-kajian ilmiah. Ya, ini harus dipahami. Ya, ya. Ini ada kisah ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah. Ya, Huzaifah ini adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya beliau pernah melihat seseorang yang di tangannya itu benang, ada benang untuk menolak, ya, untuk menghilangkan penyakit humma. Ya, penyakit humma ini penyakit apa namanya? Penyakit demam. Ya, jadi ada gelang-gelang dari kain, dari apa namanya? Dari tali-tali atau benang-benang yang dia ikatkan di tangannya, tujuannya adalah untuk menghilangkan penyakit apa namanya? Panas atau demam. Ya, apa yang dilakukan oleh Huzaifah, yaitu sahabat Nabi, faqata'ahu, maka beliau segera memotong itu benang. Ya, tentu Huzaifah telah menanyakan terlebih dahulu, ya, itu benang yang ada di tanganmu itu yang kamu ikatkan itu fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa itu benang diikatkan di tangan? Nah, orang ini menjawabnya ya untuk menghilangkan penyakit, ya, atau meringankan penyakit dari demam itu. Ya, maka beliau pun karena beliau memiliki kekuasaan, kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka beliau langsung memotong, ya, langsung dipotong itu tali tersebut, ya, atau benang tersebut. Lalu beliau membaca wa ma yu'minu aktsaruhum, membaca firman Allah dalam surat Yusuf ayat 106 yang bunyinya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, ya, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Ya, artinya keimanan mereka itu, ya, sekali lagi tidak diterima. Karena apa? Karena mereka masih melakukan kesyirikan. Jadi keimanan itu harus murni, ya, 100%. Keimanan kepada Allah tidak ada dicampuri dengan kesyirikan itu. Ya. Jadi ayat ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan bahwasanya pada seseorang itu, ya, pada seorang muslim itu terkumpul pada dirinya keimanan dan kesyirikan. Jadi pada seorang muslim itu terkumpul pada dirinya, ya, keimanan dan kesyirikan. Tetapi bukan syirik besar. Ya, terkumpul padanya keimanan dan kesyirikan, bukan syirik besar. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Karena syirik besar itu tidak mungkin bergabung dengan keimanan. Ya, ya, karena syirik besar itu tidak mungkin bergabung dengan keimanan. Ya, adapun syirik kecil itu ya bisa saja dia bergabung dengan keimanan. Sebagaimana tadi, ya, orang yang dilihat oleh Huzaifah itu dia seorang muslim, berarti ada imannya kan? Ada imannya seorang muslim, tapi karena dia memakai benang-benang, ya, yang tujuannya untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit, maka itulah kesyirikan. Berarti dalam diri orang itu ya terkumpul keimanan dan kesyirikan. Tapi kesyirikan sini bukan kesyirikan besar, ya. Tentu orang itu meyakini bahwasanya Allah yang menyembuhkan penyakitnya, tapi melalui perantara benang itu. Ini namanya kesyirikan. Tapi ini syirik kecil. Ya, syirik kecil bukan syirik besar. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, bukan benang itu. Benang itu cuma sebagai perantara atau sebab. Ya,
Kenapa dinamakan syirik kecil? Karena Allah tidak menjadikan, Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan benang itu sebagai sebab untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit. Maka ini dinamakan syirik kecil. Tapi bukan syirik besar ya. Bukan syirik besar. Ya. Tapi namanya namanya kesyirikan ya tetap syirik. Ya harus kita hindari. Ya. Jadi kita jangan jangan pilih-pilih. Wah ini kan syirik kecil, tidak apa-apa dilakukan, tidak boleh. Itu juga salah. Selama dia syirik harus ditinggalkan karena itu perbuatan dosa. Bahkan syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa dosa ya dosa besar. Ya begitu ya. Karena dia kesyirikan. Ya meskipun dia syirik kecil, tetapi harus ditinggalkan. Ya. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah menyelesaikan beberapa hadis ya eh, yang masuk dalam bab ini, yaitu bab eh, yang tadi saya sampaikan, termasuk kesyirikan, memakai gelang atau benang atau misalnya untuk menolak bala. Ini ada beberapa poin-poin yang kita bisa petik. Yang pertama ya, at-taghlidu fi lubsil halq wal khayt wa nahwihima limisli dzalik. Ya, bahwasanya ya, bahwasanya celaan yang keras ya, atau apa namanya, sesuatu perbuatan yang sangat buruk ya, memakai benang-benang atau gelang-gelang atau yang semisalnya, tujuannya adalah untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit. Ya, ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan inziha la taziduka illa wahnan. Ya, lepas itu ya, ketika Nabi melihat itu orang yang memakai gelang, tujuannya untuk itu menolak bala, kata Nabi lepaskan itu. Karena gelang itu tidak akan menambah kamu, melainkan penyakit saja. Artinya penyakit pun justru akan bertambah. Bahkan kata Nabi, seandainya engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada di tanganmu, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, di akhirat kelak tentunya. Ya, ini sekali lagi, ini satu ancaman yang sangat keras terhadap orang yang memakai gelang-gelang atau apa namanya, benang-benang yang tujuannya untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit. Poin yang kedua adalah bahwasanya sahabat Nabi, seandainya beliau meninggal dunia, ini kan berkaitan dengan sahabat Nabi ya, yang memakai gelang itu kan terjadi di zaman Nabi dan Nabi melihatnya. Sahabat Nabi, seandainya beliau meninggal dunia dan benang itu masih ada pada dia dengan keyakinan tadi agar bisa dihilangkan penyakitnya, maka sahabat Nabi tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Ya, karena Nabi mengatakan seandainya kau meninggal dunia, padahal Nabi ini berbicara kepada sahabatnya. Artinya adalah jika sahabat saja tidak akan beruntung seandainya dia masih memakai gelang-gelang dengan keyakinan tersebut ya, sebagai penolak bala atau menghilangkan penyakitnya, maka sahabat itu tidak akan beruntung. Apalagi kita ini yang bukan sahabat Nabi, yang tidak hidup bersama Nabi, lebih 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 celaka lagi kita, ya lebih apa namanya, lebih rugi lagi kita, ya lebih rugi lagi kita. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi di sini disebutkan bahwasanya syirik kecil itu ya, meskipun memakai gelang itu berkeyakinan bahwasanya Allah yang menyembuhkan, bukan gelang itu cuma sebagai perantara saja atau sebab, tapi itu tetap masuk kesyirikan. Kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar dari segala dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu banyak ya, berzina, apa namanya, durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Namun syirik kecil adalah dosa yang paling besar di antara segala macam dosa-dosa besar. Ya, jadi harus
harus ditinggalkan ini meskipun dia masuk dalam kategori syirik kecil. Ikhwatal Islam azakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, di sini disebutkan ya perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, saya lebih suka bersumpah ya kepada Allah secara dusta daripada saya bersumpah secara jujur bukan bersumpah kepada Allah. Ya, artinya seandainya dia bersumpah dan dia itu sumpahnya dusta tapi dia bersumpah atas nama Allah, itu dia lebih suka daripada bersumpah secara jujur tetapi bukan atas nama Allah. Artinya dia bersumpah atas nama misalnya demi fulan misalnya. Ya, demi apa namanya? Dia bersumpah bukan bukan demi Allah, begitu itu maksudnya. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, artinya bersumpah selain Allah itu lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan Allah meskipun dusta. Ya, kalau dia bersumpah selain Allah meskipun jujur benar itu lebih besar dosanya. Ya, kenapa? Karena itu tadi, karena dosa syirik itu lebih besar daripada dosa dari keburukan dosa-dosa besar. Ya, karena syirik itu tidak diampunkan dosanya oleh Allah meskipun dosa kecil. Ya, sebagaimana Syekh mengatakan li anna syirka la yukfar walau kana asghar bi khilafil kaba'ir fa innaha tahtal masyiah. Ya, karena kesyirikan itu tidak diampunkan dosanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kalau dia belum bertobat meskipun itu syirik kecil. Ya, berbeda dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu seandainya dia belum bertobat lalu dia meninggal dunia, maka dia di bawah masih ada peluang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tergantung daripada kehendak Allah nanti pada hari akhirat. Itu kalau dosa-dosa besar. Tapi kalau syirik kecil, ya sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitabnya ini tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, ikhwatal Islam, makanya hendaklah kita seandainya kita pernah melakukan hal demikian atau masih melakukannya, misalnya memakai benang-benang atau apa yang semisalnya, maka hendaklah kita tinggalkan itu, cabut itu semua yang ada di tangan kita, yang ada di badan kita, ya gelang-gelang atau apa misalnya kalung-kalung yang tujuannya atau benang-benang ya yang tujuannya untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit atau supaya terhindar dari gangguan-gangguan jin dan seterusnya, maka itu harus dihilangkan segera. Bertobat, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mencabut ruh kita. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bisa petik dari pelajaran di bab ini adalah bahwasanya tidak ada kata maaf bagi orang yang dengan alasan tidak mengetahui hukumnya. Tidak ada kata maaf, artinya tidak dimaafkan ya dalam syariat bagi orang yang memiliki alasan tidak mengetahui hukumnya. Ya, hanya saja Syekh Utsaimin mengatakan tentang poin ini perlu lagi didiskusikan. Ya, beliau sebenarnya memberikan perincian ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberikan perincian. Maksudnya di sini tidak dimaafkan atas dasar kebodohan dalam perkara agama itu seandainya kata beliau kalau dia sudah tahu hukumnya lalu dia tetap melakukannya maka itu tidak dimaafkan. Dia sudah tahu itu haram, sudah tahu syirik, ya sudah disampaikan tetapi dia tetap juga melakukannya itu baru tidak dimaafkan kesalahannya. Karena apa? Karena dia berkeras kepala ya masih punya sikap keras kepala sehingga masih melakukan padahal itu diharamkan dalam syariat. Ya, ikhwatal Islam azakullah.
Ya, di sini tentang kebodohan, ya Syekh Utsaimin mengatakan kebodohan itu ada dua jenis. Ada kebodohan, ya, ada kebodohan dalam perkara agama ya. Kebodohan dalam perkara agama itu ada dua jenis. Ada kebodohan yang dia dimaafkan. Ya, orang itu dimaafkan atas kebodohannya itu. Ada juga kebodohan yang tidak dimaafkan atas kebodohannya itu dalam perkara agama ya. Jadi kebodohan yang dimaafkan dalam perkara agama itu, kebodohan seseorang ya, yang dimaafkan dalam perkara agama itu, tatkala dia itu tinggal di sebuah pedalaman, ya, jauh dari kota, jauh dari para ulama, para ustadz, lalu dia melakukan hal-hal yang sebenarnya terlarang dalam perkara Islam, apakah masuk dalam kategori kekufuran atau kemaksiatan, dia tidak mengetahui hukumnya. Karena apa? Dia tinggal, ya, dia seorang muslim, misalnya, tapi tinggal di pedalaman ya, yang jauh daripada ilmu, yang jauh daripada kota, yang jauh daripada para ulama, sehingga dia tidak ada akses untuk bisa bertanya dan seterusnya. Ya, tidak ada waktu untuk bisa bertanya karena begitu jauh jauh jaraknya dari para ulama karena faktor tempat yang sangat jauh sekali misalnya. Ya. Lalu dia melakukan satu perkara-perkara yang sebenarnya terlarang dalam Islam. Maka ini dimaafkan. Maka ini dimaafkan ya karena kebodohannya itu bukan karena dia sengaja bodoh tapi tidak ada akses untuk belajar. Ada juga kebodohan yang tidak dimaafkan. Ya, kebodohan seseorang dalam perkara agama tidak dimaafkan. Seperti apa itu? Seperti dia tinggal di kota, tinggal di sebuah kota atau di sebuah desa, tapi di kota atau desa itu di situ ada ulama, di situ banyak para penuntut ilmu dan tetapi dia tidak mau bertanya, tidak mau belajar dia. Sehingga tatkala dia melakukan satu kesalahan, maka ini tidak dimaafkan. Maka ini tidak dimaafkan. Karena apa? Karena orang tersebut adalah dia tidak mau belajar. Padahal di situ ada ulama dekat dari rumahnya, di situ ada masjid, dia bisa bertanya dan seterusnya. Ya, maka tidak ada alasan dia tidak tahu hukumnya. Ya, jadi kewajibannya dia harus belajar. Ya, harus belajar. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi itu yang harus kita pahami bersama ya. Jadi eh, apa kebodohan-kebodohan yang bisa dimaafkan dalam perkara agama, ada juga kebodohan-kebodohan yang tidak bisa dimaafkan dalam perkara agama. Ya, barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan ya. 3 poin dulu ya. Insya Allah ada sekitar 20 menit ke depan kita buka sesi tanya jawab. Masih ada beberapa poin lagi ya. eh, ya ada 11 poin ya. Kita baru menyelesaikan 3 poin dari intisari daripada bab ini. Adapun poin yang keempat sampai ke 11 insya Allah kita sambung di pekan depan insya Allah. Ya silakan kalau mau bertanya. Ya ada bertanya bisa langsung atau lewat room chat silakan. Baik kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada Afwan Ustaz, manfaatnya. bisa bertanya Ustaz. Ya silakan. Begini Ustaz, bagaimana kalau meyakini misalnya gelang tertentu itu menghindarkan dari misalnya petir Ustaz? Kayak misalnya kan yang yang apa namanya di masyarakat ini, kalau misalnya kalau kita pakai gelang dari besi putih itu tidak kena petir misalnya. Kemudian ada juga gelang ion-ion itu, kalau misalnya kita pakai lebih sehat dan sebagainya seperti itu ya. Syukuran Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Ya baik, pertanyaannya bagus ya. Tentang memakai gelang ya, seperti gelang putih. Menurut sebagian masyarakat, gelang putih itu yang dari besi ya, besi putih ya.
Iya Ustaz, besi putih Ustaz. Besi putih itu dapat terhindar dari petir. Ya, kita harus uji dulu apakah pertama kalau dalam syariat tidak ada ya. Nabi tidak pernah memerintahkan atau mengatakan bahwasanya besi putih itu dapat menyebabkan seorang terhindar dari petir misalnya. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada. Tidak ada dalilnya tentang masalah itu. Ya, begitu juga dalam Al-Qur'an. Ya, lebih tidak ada lagi. Ya, tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah. Maka kita lihat dari apa namanya? Lihat dari hasil penelitian. Penelitian apa namanya? Penelitian orang yang ahli. Apakah betul ada hubungannya antara gelang putih, gelang besi putih itu dengan petir? Ya, apakah sudah ada penelitian bahwasanya gelang putih itu dapat eh, menghindarkan seseorang daripada petir itu? Kalau tidak ada, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, secara akal sehat, secara ilmiah, secara penelitian. Maka ini tidak diperbolehkan ini. Ini masuk dalam tadi itu memakai sejenis gelang-gelang atau tali-tali benang-benang yang tujuannya untuk menolak bala. Ya, petir ini kan bala ya. Petir ini kan kalau menimpa seorang kan maka dinamakan bala musibah. Jadi kalau dia memakai gelang putih itu tujuannya adalah untuk menolak bala agar terhindar dari petir atau yang semisalnya ya atau musibah yang lainnya ya, maka ini masuk dalam bentuk kesyirikan. Ya. Kenapa? Pertama tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah. Yang kedua tidak bisa dibuktikan secara akal sehat, secara ilmiah, secara penelitian. Ya, begitu. Ya, jadi kita jangan jangan cuma sekedar ikut-ikutan saja. Ya, harus kita tabayun dulu. Ya, tabayun dulu ini kita tanya kepada ahlinya, ya, ahli tentang apakah tentang masalah perbersihan, tentang masalah besi, ya ahli dibilang apa namanya geologi misalnya, ya yang mengetahui tentang apakah betul itu ada hubungannya antara petir dengan apa namanya dengan gelang putih itu, gelang. Ya, yang kedua, kenapa mesti gelang putih, bukan gelang coklat misalnya atau gelang hitam? Ini juga yang harus kita tabayun dulu. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan secara akal sehat, secara penelitian, secara ilmiah, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan. Karena apa? Karena menganggap sesuatu itu sebagai sebab terhindar daripada penyakit atau terhindar daripada musibah seperti petir yang tidak bisa dilandasi, yang tidak ada landasannya Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ada landasannya dari hasil-hasil penelitian atau yang bersifat ilmiah. Yang kedua tentang memakai gelang-gelang ion. Ya, memakai gelang-gelang ion itu dapat misalnya menghilangkan penyakit atau terhindar dari penyakit misalnya, ya. Sekali lagi gelang-gelang ion itu ya itu juga harus diuji juga, harus diuji dulu. Pertama secara Al-Quran As-Sunnah tidak ada contohnya, ya tidak ada contoh. Bahkan di zaman Nabi ada orang memakai gelang, Nabi suruh lepaskan itu gelang, ya dengan tujuan gelangnya itu dapat menghilangkan penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Kata Nabi, inziha, cabut itu. Berarti sudah ada di zaman Nabi orang memakai gelang dengan tujuan itu untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit. Ya, nah sekarang juga di zaman sekarang ada orang memakai gelang, ya dengan tujuan tadi itu menghilangkan penyakit misalnya atau untuk kesehatan misalnya. Nah sekarang kita harus uji dulu, ya uji misalnya di laboratorium misalnya yang ahli dalam masalah ion-ion, dalam masalah ahli kimia, ahli fisika misalnya penelitian, itu harus diuji dulu. Kalau betul
bahwasanya gelang itu mengandung ion-ion, yang mana ion-ionnya itu dapat memberikan kesehatan kepada seorang, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau ion-ion itu dibuktikan secara penelitian, hasil laboratorium tidak terbukti dapat memberikan kebugaran atau kesehatan, maka itu masuk dalam kesyirikan. Dalam kesyirikan, ya. Jadi begitu. Jadi saya terus terang, saya belum mampu untuk menjawab secara pasti apakah gelang ion-ion itu dapat bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya belum tahu itu, ya. Saya belum pernah meneliti atau belum pernah bertanya secara langsung kepada ahlinya itu. Tapi sekali lagi, sebelum kita memakai gelang-gelang itu kita harus tabayun dulu, ya. Sebelum kita membeli gelang-gelang ion itu tujuan untuk kesehatan atau yang semisalnya, kita harus tabayun dulu, kita harus bertanya dulu kepada para pakarnya agar kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Ya, demikian. Ya, ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz, lewat room chat, ya. Mau bertanya di luar poin, apa hukumnya memindahkan kuburan menggunakan kuku atau rambut orang yang sudah meninggal? Ya, memindahkan kuburan, ya, menggunakan kuku atau rambut orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada, ya, tidak ada contohnya ini. Ya, tidak ada. Memindahkan kuburan itu, ya, saya bertanya dulu, kenapa mesti dipindahkan kuburannya? Itu pertama. Kenapa kuburan itu dipindahkan? Jadi kuburan itu hukum asalnya tidak boleh dipindahkan, hukum asalnya, ya, kecuali hal-hal yang bersifat darurat misalnya. Ya, tapi sifatnya tidak darurat, maka kuburan itu tetap eh, pada tempatnya. Yang kedua, kalau dipindahkan, ya, kenapa mesti harus memakai apa namanya, harus menggunakan kuku atau rambut? Ya, kenapa tidak langsung saja dipindahkan? Karena tidak ada cara-cara khusus. Ya, tidak ada cara-cara khusus, harus misalnya menggunakan kuku atau rambut orang yang sudah meninggal, ya. Jadi tidak boleh kita melakukan satu perkara-perkara yang di situ ada keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kuburan itu harus dipindahkan karena darurat, ya silahkan dipindahkan, tetapi tidak mesti atau tidak harus menggunakan kuku atau rambut orang yang sudah meninggal, ya. Karena ini harus berdasarkan daripada dalil, ya. Kenapa harus menggunakan kuku? Kenapa harus menggunakan rambut orang yang sudah meninggal? Itu sekali lagi harus eh, berdasarkan dengan dalil. Ya, apa dalilnya? Ya, apa dalilnya itu? Ya, ya. Demikian. Ya, ada lagi pertanyaan? Waktu kita tersisa 10 menit lagi. Silakan kalau yang bertanya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ini contoh, ya, tentang apa namanya, tentang seseorang yang tidak dibenarkan kebodohannya terhadap perkara agama, ya, dan seseorang yang apa namanya, yang dibenarkan kebodohannya dalam perkara agama. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, ya, sedikit, ya, tentang misalnya ada seseorang yang tinggal di pedalaman, ya, yang jauh daripada kota, dari desa, jauh dari ilmu, tidak ada ulama di situ, ya, dan dia
ketika itu dia balik, ya dia masih kecil, ya dia masih kecil tapi sudah balik. Kan balik itu meskipun orang itu umurnya baru 10 tahun, dia bisa dikatakan balik kalau sudah mimpi basah, begitu kan? Ya, tapi dia menyangka bahwasanya dia itu masih dianggap masih kecil, padahal dia sudah mimpi basah. Ya dia menyangka bosnya dewasa itu nanti umurnya 17 tahun misalnya. Kalau dalam fikih 15 tahun itu dikatakan seseorang itu sudah balik. Berarti ini ada kesalahan kan? Ada kesalahan. Padahal dia sudah mimpi basah misalnya. Akhirnya dia apa? Akhirnya pun dia tidak sholat, tidak puasa. Maka ini adalah maka ini dimaafkan. Karena apa? Kebodohan ini dimaafkan atas orang tersebut. Kenapa? Karena dia tinggal di pedalaman yang jauh daripada kota, desa, dan jauh daripada ilmu. Ilmu situ tidak ada para ulama. Dimaafkan. Ya, sebaliknya, ya kalau seseorang itu dia tinggal di kota atau di desa dan situ ada ulama, ada ustadz di situ, banyak orang belajar, ya, dan dia tidak bertanya, ya, lalu dia berpemahaman seperti tadi. Dia menyangka nanti umur 17 tahun baru dia ada kewajiban sholat atau puasa, maka ini adalah kesalahannya yang tidak dimaafkan. Ya, kesalahannya tidak dimaafkan. Karena apa? Karena dia, maksudnya tidak dimaafkan, maka dia ketika itu, ikhwatal Islam, azakumullah, ya, dia harus segera dia mengkodok, ya, mengkodok dia punya apa namanya, mengkodok dia punya kewajiban-kewajiban yang selama ini dia tinggalkan, padahal dia sudah balik. Ya, kenapa? Karena dia tinggal di kota atau di desa, dan di situ banyak ulama, di situ banyak orang bisa belajar ilmu agama. Itu dia. Jadi harus bisa dibedakan ya. Beda yang tadi, kasus yang tadi yang pertama itu tinggal di pedalaman, ya, dia tidak ada ilmu dan aksesnya susah untuk mencari ilmu, maka dia dimaafkan, maka dia tidak perlu mengkodok apa yang dia sudah tinggalkan selama ini. Ya, silakan. Tadi yang resten ini, Akhwawan, silakan, Ustaz. Kan, mau Kak bertanya ini Ustaz, untuk sikap Kak ini kepada anak-anak, kan terkadang itu anak-anak biasa menggunakan cincin, menggunakan gelang, itu sebaiknya kita seperti apa kepada anak-anak kita yang misalnya di sekolah kan, apakah kita suruh melepas dan memberikan pengertian bahwa seperti ini atau seperti apa, atau memang dilarang, kita sudah anggap bahwa ini mendekati kesyirikan Ustaz. Misalnya kita berikan pengertian seperti, atau bagaimana sikapnya itu Ustaz? Kalau ada anak-anak yang memakai gelang, apakah diberikan pembelajaran dari awal? Syukran Ustaz. Iya, baik. Tentang cincin, memakai cincin itu sunnah ya. Nabi juga memakai cincin. Ya, meskipun eh, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu memakai cincin itu sebagai stempel ya. Karena kan di zaman dulu itu para raja tidak terima surat kalau tidak ada stempel dari Nabi. Eh, jadi cincin Nabi itu dia merangkap sebagai stempel. Tapi meskipun demikian, sehingga cincin itu ada yang menganggap merupakan sunnah Rasulullah kalau karena beliau memakai cincin, ya, ada juga mengatakan dia merupakan adat ya, adat orang terdahulu. Ya, intinya adalah memakai cincin itu cuma dua, ya, dia bisa masuk dalam kategori sunnah Rasulullah, dia bisa masuk dalam perkara mubah, tapi boleh-boleh saja. Iya, memakai cincin itu boleh, hukumnya mubah. Itu salahnya kalau cincin itu diyakini bahwasanya itu tadi, kalau dia memakai cincin, misalnya dia terhindar dari penyakit, terhindar dari musibah, itu baru kita larang. Tapi kalau dia memakai cincin, maka hukumnya itu boleh. Ya, para sahabat pun juga memakai cincin. Yang penting bukan cincin emas. Yang diperbolehkan adalah cincin apa saja, yang penting jangan pakai cincin emas. Kalau perak boleh. Jadi Nabi itu memakai cincin perak, ya.
begitu, emas tidak diperbolehkan. Diharamkan laki-laki memakai cincin emas. Kalau perempuan diperbolehkan ya. Perempuan diperbolehkan memakai cincin emas, kalung emas, ya itu. Ini yang harus kita ketahui dulu ini, ya. Jadi kita tidak bisa melarang anak-anak kita, ya khususnya laki-laki ya, memakai cincin. Tidak bisa kita melarang karena hukumnya mubah. Hukumnya mubah, bahkan bisa masuk dalam sunnah Rasulullah karena Nabi memakai cincin. Ya, kecuali kalau cincin emas anak-anak sekolah kita pakai ya harus kita larang, tidak boleh. Ya itu yang laki-laki ya. Kecuali kalau perempuan kan diperbolehkan ya. Cuma dikhawatirkan juga kalau perempuan memakai cincin emas. Kalau emas kan dikhawatirkan juga nanti terjadi hal-hal yang misalnya penjambretan dan seterusnya. Begitu. Tapi hukum asalnya adalah diperbolehkan untuk perempuan memakai cincin emas, kalau emas, gelang emas. Kemudian yang kedua gelang. Kalau gelang itu Nabi tidak pernah pakai gelang. Nabi tidak pernah pakai gelang, meskipun gelang perak tidak pernah. Sahabat-sahabatnya juga begitu juga. Nabi tidak pernah memakai kalung di leher ya, apakah perak atau yang lain tidak pernah. Nabi hanya memakai cincin. Begitu juga para sahabatnya memakai cincin. Ya. Jadi kalau anak-anak kita memakai gelang, ini sebaiknya kita nasihati ya, tapi dengan cara yang baik. Ya, karena gelang dan kalung itu ya itu hanya perhiasan bagi perempuan. Ya, perempuan itu wajar kalau memakai gelang, kalung, ya apa namanya anting-anting di kuping, ya itu perhiasan bagi perempuan. Ya, adapun laki-laki yang dibolehkan hanya memakai cincin saja, gelang tidak diperbolehkan. Ya, meskipun tidak ada larangan juga memakai gelang, cuma gelang itu merupakan hiasan bagi wanita, kalung juga hiasan bagi wanita. Dan ada dalil yang bersifat umum bahwasanya Nabi melarang laki-laki menyerupai perempuan. Ya, jadi kalau orang memakai gelang itu seperti laki-laki memakai gelang berarti dia seperti menyerupai perempuan. Jadi sebaiknya kalau gelang kita nasihati anak-anak sekolah kita untuk tidak memakai gelang. Tapi kalau cincin ya itu tidak mengapa karena hukumnya adalah mubah. Ya. Demikian, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan, ya. Ya, barangkali sudah cukup ya. Sudah pas ini jam 9 ini. Lewat 1 menit ya. Insya Allah ini pembahasan ini masih ada beberapa poin lagi. Kurang lebih sekitar 8 poin lagi ya. Yang belum kita bahas karena waktu yang terbatas. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pekan depan. Ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan para ikhwah sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus belajar dan belajar menambah ilmu kita sebagai bekal kita untuk di kehidupan dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah saja. Yang keliru atau ada yang salah tentunya dari saya dan kekurangan ilmu saya. Ya. Dan kami sampaikan insya Allah kajian kita ini ada lagi sebentar malam, kajian fikih insya Allah jam 9 malam. Silakan yang punya kesempatan bisa hadir di kajian fikih kami. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya, kehadirannya pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya serta pahala yang begitu besar bagi kita semua. Demikianlah yang kami sampaikan. Mohon maaf. Ini ada rekamannya. Insya Allah saya akan kirimkan. Silakan kalau ada yang mau men-share rekamannya pada keluarga atau teman-temannya dipersilahkan. Demikianlah. Mohon maaf sekali lagi. Kami undur diri. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.